sudah saatnya kita mungkin berorganisasi di sana lah seperti itu, aktif mengabdi di sana lah seperti itu. Kita kan sudah mengabdi di sini, ya sedikit banyaknya sudah kita mengabdi di Padang Selingkuhan. Ya sekarang sudah pulang ke kampung, tentu kita harus mengabdi lagi di kampung, mengabdi kepada masyarakat ya, di sana. kepada masyarakatnya gitu. Ya ini sudah masuk juga di organisasi-organisasi di sana. Gitu. Apakah game-game yang tadi Jan, game-game yang masih jadul itu di metamorfosikan ataupun dievolusikan oleh Pep Adiba agar tetap dibudayakan gitu? Apakah game-game kita zaman dulu perlu nggak sih dilestarikan? Ya kalau itu sebenarnya perlu juga sih, ya karena supaya anak-anak kita ini supaya lupa kepada gadget, ya. Sebenarnya memang ada manfaat gadget bagi anak, tapi lebih banyak mudarat saya pikir. Jadi sebenarnya game-game yang dulu kita laksanakan itu sebenarnya memang harus kembali lagi dirasakan mereka begitu. Tapi itu tidak ditutup juga mengenai gadget, karena juga kan mereka nanti tumbuh dewasa supaya tidak gagal gaptek ya. Gaptek ya, Iya. gaptek. Seperti itu, gagal Biar tidak terlalu tertinggal dengan kemampuan dan kemajuan teknologi lah ya. Iya, supaya nggak ketinggalan. Nah, mereka tidak lupa dengan waktu kecil mereka bermain, ya karena bermain zaman kita dulu kan itu eh, berbaur begitu. Kalau sekarang gadget enggak, Lebih ya lebih sendiri-sendiri. sendiri. Kalau dulu kita main petak umpet kerjasama, kita main kelereng itu ada yang 2 lawan 2 kerjasama. Ya. Lebih banyak teamwork sih. Iya. Kalau di masa kita kan mainnya masih itu main pecah piring kalau tempatan saya. Yang gala panjang. Ya. Ya kan. Terus ini yang main karet itu apa? Apa istilahnya? Iya. Main yeye. Iya itu juga. Yeye ya kan. Banyak sih game-game yang di masa kecil dan sekarang udah nggak terlalu sudah tidak apalagi diperhatikan ya. Tidak dilaksanakan lagi sama anak lah. Banyak anak-anaknya juga nggak tahu sekarang sih Jan. Bisa jadi. Taunya sekarang Mobile Legend, Free Fire, TikTok. Iya. Betul. Dan Pep Adiba itu fokusnya untuk ini ya, untuk adat dan ibadat. Ya. Tapi memang seperti ini keadaannya tidak menutup kemungkinan kalau memang corona ini masih berlangsung, kita akan juga terjun untuk memberikan seperti donasi meja belajar begitu. Oh, iya. Meja belajar. Kita turun ke desa-desa untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Itu kalau memang corona ini masih berlanjut, tapi harapan kita tidak ya. Semoga, karena kita juga mandek kegiatan nggak bisa kemana-mana. Iya, betul. Work from home, yang mau di-walk kan apa sih? Nggak ada yang mau di-walkin. Itu kalau memang targetan kita kalau memang masih berlanjut ini, ya kita harus turun dong untuk memperhatikan adik-adik kita ini, generasi berikutnya. Kalau mereka tidak diberikan pendidikan di saat mereka usia dini seperti ini, jadi bagaimana nanti masa depan mereka kalau kita biarkan? Kalau kita lihat di zaman sekarang ya, anak-anak kita anak-anak generasi muda saat ini masih banyak yang belum pandai baca. Masih ada itu, udah kelas 5 dia belum pandai baca. Itu kan seharusnya kelas 1, kelas 2 itu kan sudah pandai baca seharusnya. Bahkan di TK itu sudah pandai membaca kan? Seharusnya. Nah, tapi sekarang sampai kelas 5 SD masih ada ya yang saya temukan lah pribadi itu masih di kampung di daerah kampung sana lah ya. Dan bukan hanya di Padang Lawas, ya pernah juga saya seperti kita bermasyarakat itu ya kan. Kita ajari anak-anak ini membaca, masih banyak lah yang belum pandai membaca, padahal dia sudah tingkatan SD-nya sudah tinggi loh. Sudah di kelas 5 gitu tadi ya. Masih ada. Dan sekarang siswa-siswa di sana itu belajarnya daring atau enggak, gimana sih? Kalau di Kabupaten Padang Lawas ada yang masih daring, ada juga yang masih melaksanakan tatap muka tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih ada. Di pesantren Paujan gimana? Kita masih
Tetap muka ya. Nah, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah di sana sudah banyak kita buat tempat pencucian tangan, mulai dari pintu masuk sampai ke dekat kantor itu sudah ada kita buat. Nah, dan himbauan-himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan juga kita buat di sana. Di sana ada kendala nggak sih untuk belajar daring ini? Pastinya ada. Ada ya? Ada. Hal-hal yang disampaikan yang kita dengar saat ini di media sosial itu memang betul-betul terjadi juga. Masih ada yang belum punya handphone. Kita kan di daerah sana juga termasuk daerah daerah pelosok lah mungkin bisa dikatakan ya, karena banyak juga yang dari desa-desa datang ke pesantren kita, dan mungkin juga tidak terlepas dari ekonomi masyarakat kita. Tingkat ekonominya ya. Untuk di sana rata-ratanya tingkat ekonomi masyarakat itu menengah ke atas atau menengah ke bawah? Ke bawah. Apalagi di pesantren kita masih menengah ke bawah lah. Nah, jadi ya sedemikian mungkin kita usahakan bagaimana kalau memang nanti ada yang mau dibuat daring, kita usahakan bagaimana nanti si anak yang tidak ada handphone lah ya kan, yang tidak ada gadget, nanti bisa kerjasama dengan kawannya yang dekat-dekatan lah, misalnya begitu. Diusahakan seperti itu ya. Iya, diusahakan seperti itu. Pesantren Paujan lokasinya di mana sih? Orang-orang belum tahu nih, Jan. Iya, itu sebenarnya pesantren kita itu dekat ya dengan sebenarnya di pusat Paringgonan ini. Paringgonan. Ya, katakanlah saya tahu. Ya, Paringgonan itu ibu kotanya Kecamatan Ulubarumun. Desa Paringgonan, Kecamatan Ulubarumun. Kalau Hakim kenal Aik Milas yang di sana, wisata Aik Milas, itu kan ada simpang kiri dari jalan umum ini. Ke dalam ya? Iya, simpang kiri ke dalam. Kita sebelumnya ada simpang kanan ke bawah. Nah, jadi kurang lebih ada 500 meter lah, kurang lebih 500 meter. Dekat berarti ya dari pinggir jalan? Lumayan dekat. Dekat sih. Berarti di Kabupaten Padang Lawas, ya. Kecamatan Ulubarumun, Desa Paringgonan. Di jalan lintasnya berarti ya? Iya, jalan lintasnya. Itu ada pasar Paringgonan itu, kalau hari Jumat itulah yang makin ramai. Kita ada buka pengajian majelis taklim setiap hari Jumat yang kurang lebih 1.000 orang itu. 1.000 jamaah ditambah dengan santri kita yang kurang lebih 1.200-an atau 300-an lah. Dari dinia sampai aliyah. Iya. Berarti kurang lebih lah kalau hari Jumat itu 2.000-an jamaah. Lah. Ya, atau santri dan santri yang ketika pulang menuju pasar inilah. Pasti kan kalau apalagi kita dulu macet dong. Lumayan karena ke bawah itu orang kan nggak banyak ke bawah. Oh ya. Orang naik mobil atau naik angkot naik beca itu di atas biasanya kebanyakan. Jadi orang pulang dari pesantren kita pasti ada yang belanja lagi, apalagi karena dekat pasar tadi ya. Dan alhamdulillah memang hasil penelitian ibu kan juga baru selesai ini S2 sama ayah juga. Itu ibu itu meneliti terkait tentang majelis taklim ini, bagaimana manfaatnya ya. Alhamdulillah hasil penelitiannya itu menambah penghasilan pedagang yang ada di Paringgonan. Nah, itulah salah satu manfaat daripada majelis taklim itu. Begitu. Sudah membantu perekonomian masyarakat lah secara tidak langsung. Ya, begitu juga dengan para bapak-bapak yang nari angkot begitu. Alhamdulillah ada manfaatnya lah bagi masyarakat begitu. Banyak memberikan efek positif kepada masyarakat di Paringgonan ya. Alhamdulillah. Keren. Tapi di sini belum, apalagi di kampung saya di Batu Nado ini belum ada sih pengajian di Batu Nado. Ada nggak sih, Jan? Nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga. Nggak ada kalau di Batu Nado. Padang Sirimpuan sih ada. Kalau Padang Sirimpuan yang apa itu? Ababul Mustafa. Yang itu yang siapa itu? Saya juga tahu karena selebaran aja. Nggak pernah ikutan juga kan? Iya. Nggak pernah itulah ikutan. Memang ya
memang majelis taklim mulai dari dulu sudah identik dengan apa, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek ya, Iya. kakek-kakek. Anak muda jarang kalau majelis taklim. Pep Adiba bakalan buat bentuk itu nggak, majelis taklim Majelis versi taklim. anak muda? Ya kita sudah ada perencanaan. Mhm. Ayahanda Ketua MUI ya, Kabupaten Padang Lawas juga sudah menyampaikan hal itu. Itu sudah menjadi rencangan kita juga ke Rancangan. depan. Ya. Itu rencana kita buat per desa juga ya. Rencana kita seperti itu. Karena Dan yang menjadi pendakwahnya juga itu adalah memang dari kalangan-kalangan muda. muda. Ya. Banyak Itu target pendakwah kita. dakwah muda di Padang Lawas. Alhamdulillah banyak. Banyak. Karena gimana ya, kita yang anak muda kadang, atau memang ilmunya atau memang rasa ingin belajar keislamannya kurang atau gimana. Rasanya kalau ke majelis taklim entah gimana gitu. Ya mungkin karena memang sudah apa namanya ya, sudah kebiasaan dari dulu. Memang yang mengisi itu yang kita tahu ya, yang kita tahu. Tapi semenjak kita mungkin dewasa lah ya kan, yang kita lihat kan selalu itu yang Lebih dewasa ya. yang tua-tua Yang tua. lah ya. Tapi memang alhamdulillah dulu ya, ketika saya juga santri di Pondok Pesantren Al Hakimiyah, itu memang setiap hari Jumat itu ba'da Jumat ya, di sana itu santri-santri itu dikumpulkan di majelis taklim itu. Mhm. Nah, sebenarnya dulu majelis taklim Al Hakimiyah masih beberapa orang saja, masih puluhan lah, mungkin ratusan lah sama santri-santri ya. Nah, kemudian di 2018 ini, nah mulai dari 2017 atau 2018 ini baru mulai apa namanya, banyak jamaah yang berdatangan. Dulu kita pada saat santri itu kita juga ikut majelis taklim. Jadi saya umur 13 lah, Berarti 13 Pojan dari lah. kecil udah dibiasain ya. Ya kita sudah sudah, karena memang saya mulai dari dulu sudah hidup di pondok. Nah, saya lebih suka tinggal di pondok daripada tinggal di rumah. Memang kawan-kawan juga apa namanya yang walaupun dari desa yang berbeda juga banyak yang tinggal di sana gitu lah. Rumah Pojan dan pondok pesantren itu beda. Beda jauh. Oh iya. Jauh ada 7 kiloan lah.